Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku akan bahas materi penyakit TORCH ya. Di sini aku bagi menjadi dua part. Part yang pertama itu nanti aku akan bahas mengenai toksoplasmosis serta penyakit rubella. Untuk part yang kedua nanti aku akan bahas mengenai CMV atau cytomegalovirus dan herpes. Ya. Jadi kenapa sih penyakit TORCH itu penting banget dibahas? Karena ini berkaitan erat dengan penyakit penyerta dalam kehamilan. Jadi apabila ibu hamil mengalami ini, nanti akan berdampak fatal bagi bayinya. Jadi penting banget untuk diketahui. Kita lanjut ya. Sebenarnya apa sih itu TORCH? Jadi TORCH itu merupakan suatu singkatan atau kepanjangan dari beberapa penyakit, yaitu toksoplasmosis, T-nya, untuk O-nya, other infection. Nah, untuk other infection ini sebenarnya banyak banget, jadi nggak aku bahas. Kemudian R-nya itu rubella, C-nya CMV atau cytomegalovirus, dan H-nya itu herpes. Nah, oke. Untuk toksoplasmosis, yaitu merupakan penyakit hewan dan manusia yang akut atau kronis, dan hal ini biasanya tersebar secara luas yang diakibatkan oleh protozoa yang bernama nih Toxoplasma gondii. Namanya cantik banget ya. Dan biasanya itu ditularkan oleh nih kotoran kucing, tapi tidak dipungkiri bisa ditularkan oleh hewan yang berdarah panas kayak anjing, kayak tikus, kayak gitu ya. Tapi sebagian besar itu disebabkan oleh kotoran kucing. Dan selanjutnya tuh ada patofisiologinya. Ya. Dan dari tinja kucing nih bisa tertelan oleh tikus. Kemudian ini ada perkembangan fase seksual atau pembiakan. Nah, di sini ada ookista dari tinja kucing yang telah terinfeksi ya. Nah, ini bisa jadi ditelan oleh hewan ternak, nih sapi atau dan yang lainnya. Kemudian tinja juga bisa langsung tertular oleh manusia. Bisa dari anak-anak yang main di tanah, kemudian menggendong kucing yang sudah terinfeksi protozoa Toxoplasma gondii tadi, kemudian bulunya kucing yang sudah tercemar tinja, ya, tuh bisa langsung tercemar ke manusia, terutama nih pada ibu hamil. Kemudian kalau ini si sapinya ini dimakan oleh si ibu dan dagingnya itu tidak terlalu matang gitu ya. Jadi kistanya ini juga bisa berkembang di dalam sini manusianya kepada ibu hamil gitu ya. Nah, akibatnya janin bisa terinfeksi melalui plasenta gitu. Itu untuk patofisiologinya. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala toksoplasmosis itu menyerupai influenza yang disertai limfadenopati. Sebenarnya hal ini tidak menunjukkan gejala yang sangat jelas gitu, jadi kayak ibu hamil tuh biasa aja, nggak terasa gitu ya. Nah, kadang-kadang hanya ditemukan pembesaran kelenjar getah bening leher disertai rasa nyeri, kemudian sakit di tenggorokan, gangguan pada pencernaan biasanya ya. Kemudian demam. Tapi secara umum sih ini tidak begitu terlihat ya. Jadi biasanya ibunya merasa baik-baik saja. Gitu. Nah, untuk komplikasi ini bahaya banget ya bagi si janin. Itu yang pertama tuh ada abortus atau keguguran. Bisa juga si janin memiliki berat badan lahir yang rendah. Kemudian
hepatosplenomegali, ada icterus, anemia. Nah, juga bisa jadi gangguan matanya. Kemudian gangguan syaraf atau neurologis, bisa juga terjadinya kejang atau gangguan mental. Juga bisa jadi hidrosefalus atau mikrosefalus. Nah, komplikasinya sebenarnya banyak banget ya. Nah, kemudian untuk penata laksana toksoplasma nih, nah yang pertama bisa dilakukan konseling nih berkaitan dengan infeksi toksoplasma. Nah, bagaimana resikonya terhadap fungsi reproduksi serta hasil konsepsi serta bagaimana cara pencegahannya. Nah, untuk cara pencegahannya ini ya, sebaiknya kalau hamil itu menghindari deh hewan kucing gitu ya. Menghindari dulu kucing, kemudian jangan makan makanan yang masih mentah kayak lalapan gitu kan. Kita kan nggak tahu itu prosesnya gimana, apakah bisa jadi kan si sayuran-sayuran tersebut kalau tidak dicuci dengan baik bisa saja tercemar oleh tinja si kucing gitu. Kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum makan ya. Dan selanjutnya ada selama kehamilan ibu bisa diterapi dengan spiramisin atau kehamilan 14 minggu bisa diterapi dengan pirimetamin dan sulfonamida ya. Ini untuk antibiotiknya. Kemudian upaya persalinan pervaginam apabila terjadi sporoposi kepala panggul yang disebabkan oleh hidrosefalus, maka bisa dilakukan USG, kemudian bisa dirujuk ya. Oke, itu untuk toksoplasma gondii. Kemudian yang kedua, penyakitnya ada rubella. Namanya cantik ya, rubella. Tapi tidak secantik penyakitnya. Nah, rubella untuk definisinya biasanya dikenal dengan campak Jerman atau kalau bahasa Jawanya nih itu gabakan ya, yang merupakan suatu infeksi virus ringan yang ditandai dengan ruam merah, kemudian merah muda ya, kemudian demam dan pembesaran kelenjar limfe. Biasanya sering kali menyerang anak-anak dan dewasa yang tidak pernah memiliki kekebalan virus ini sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya untuk patofisiologisnya ini ada masa inkubasinya ya, sekitar 14 sampai 21 hari, jadi sekitar 2 sampai 3 mingguan ya. Dan periode penularannya itu mulai beberapa hari sebelum ruam-ruam merah itu muncul dan akan berlanjut selama 5 sampai 7 hari kemudian. Nah, untuk virus rubella ini menular melalui dahak penderita yang masuk ke dalam tubuh. Bisa juga melalui cairan-cairan seperti cairan keringat gitu ya. Dan untuk virus rubella ini tidak memiliki perantara dalam penularannya, tetapi penularan dapat terjadi melalui udara. Virus rubella juga akan bisa berkembang biak di dalam sel-sel yang melapisi bagian belakang tenggorokan ataupun hidung. Kemudian virus ini juga bisa menyebar melalui aliran darah atau sistem getah bening ke bagian tubuh lainnya seperti paru-paru, seperti daerah ya bagian organ penting lainnya. Nah, untuk tanda dan gejala si rubella ini, nah karena hal ini disebabkan oleh virus rubella, maka bisa terjadi demam akut, suhunya sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius ya. Kemudian adanya ruam pada kulit-kulit. Kemudian adanya pembesaran kelenjar getah bening. Nah, untuk infeksi rubella ini bisa menyerang siapa saja ya, terutama bahkan juga ibu hamil yang tidak memiliki
kekebalan pada sebelumnya gitu. Untuk gejala-gejala rubella itu hampir sama seperti campak biasa dengan ciri-ciri ya tadi ya, panas tinggi, kemudian kalau virus tuh pasti terjadinya pusing di kepala, kemudian adanya sakit yang secara berkesinambungan gitu, tenggorokan kering. Nah, bercak-bercak merah ini biasanya disertai juga gejala DPD ya, demam berdarah. Nah, yang tak kalah juga pentingnya itu hilangnya nafsu makan gitu. Jadi mulai males makan gitu karena nafsu makannya berkurang. Nah, untuk komplikasi rubella itu bisa terjadi lesi mata, kemudian katarak. Ini penyakit-penyakit mata ya, ada glaukoma juga. Kemudian ada penyakit jantung. Ini penyakit jantung. Kemudian ada tuli, ada ya hambatan pertumbuhan janin, ada trombositopenia, hepatitis juga, perubahan tulang, bahkan juga kelainan kromosom. Nah, bagi si janin. Kemudian, untuk penata laksanaan dari rubella itu perlu dilakukan pendidikan dari petugas kesehatan maupun ke masyarakat umum ya mengenai bahaya infeksi rubella serta bagaimana cara pencegahannya. Kemudian untuk pencegahannya bisa dilakukan vaksin ya, vaksin MMR gitu. Kemudian, vaksin MMR ini bisa dilakukan sebelum hamil, sekitar 3 bulan sebelum hamil lah ya. Jadi alangkah baiknya divaksin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu melakukan vaksinasi bagi wanitanya. Ya, rentan baik wanita hamil maupun yang tidak hamil. Yang ketiga, menggunakan tes air ketuban ya melalui PCR. Jadi dilihat tuh saat kehamilan usia 28 minggu. Kemudian bisa juga dilakukan fetoskopi ya. Itu untuk penata laksanaan dari rubella. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Ini tadi adalah mengenai Toxoplasma gondii dan si rubella. Nah, untuk selanjutnya tunggu kelanjutan videonya ya untuk yang CMV dan herpes. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.